Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemisi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju. Perkenankan kali ini saya memaparkan kegiatan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kutipan hari ini, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak dapat membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Tahapan B, buat pertanyaan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Teman, yang terhormat Ibu Erwin selaku wakil kurikulum dan teman-teman rekan pejabat yang terhadir di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diskusi tentang prakarsa perubahan, yaitu pembuatan program yang berdampak positif bagi siswa atau murid. Jadi dalam kegiatan ini nanti itu saya akan menyampaikan program yang saya rancang kepada rekan-rekan semua dan kepada Bapak Kepala Sekolah agar mendapatkan masukan terkait program tersebut, apakah memang bisa diterapkan atau mungkin apakah ada kendala yang nanti saya temui atau mungkin nanti apakah ada dukungan nanti mulai dari peralatan yang bisa digunakan untuk mengerjakan program yang saya rancang ini. Jadi prakarsa perubahan yang ingin saya buat itu adalah tentang mengembangkan wawasan dan keterampilan sesuai dengan bakalnya untuk menerima dan memahami kekuatan diri dan sesama agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpinya dengan terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi sebelum nanti kita mulai kegiatan diskusi ini, saya mohon Bapak Widi selaku Kepala SMK Pasaman bisa menyampaikan sepatah kata. Terima kasih, Bu Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kita pada pagi ini melaksanakan diskusi ini adalah kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Jadi kalau tadi disampaikan prakarsa mengenai kegiatan yang hubungan dengan kesiswaan, mungkin ada semacam refreshing dari kegiatan yang sudah kita lakukan, seperti misalnya LDKS. Apakah LDKS itu sudah komplit atau belum, seperti yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka Belajar, sehingga perlu kita refresh lagi materinya, di refresh, kemudian caranya juga di refresh. Kalau selama ini hanya fokus pada kegiatan ceramah tanpa kegiatan ceramah dan kegiatan outbound, mungkin tambah kegiatan yang sifatnya lebih operasional lagi. Selain mendidik, selain mengasah keterampilan di bidang kepemimpinan, juga mendidik jiwa kepemimpinan. Jadi bukan hanya kegiatan yang sifatnya selama ini kan hanya ceramah, kemudian ditambah outbound. Mungkin perlu ditambah lagi dengan kegiatan lain dan mungkin bisa kita kembangkannya dari kegiatan ini. Kemudian juga kegiatan ekstra yang lain mungkin ditambahkan atau perlu di refresh lagi. Tadi disampaikan mengenai kegiatan multimedia, materinya bisa, caranya bisa, metodenya bisa, di refresh lagi agar kegiatan itu bisa berkembang kembali. Jadi diskusi ini kita menggali potensi yang ada di lingkungan, kemudian kita coba untuk kira-kira permasalahannya apa yang muncul, kita diskusikan bersama dan keseluruhannya seperti apa. Saya kira itu arahan dari saya. Berlebihnya mohon maaf. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Widi atas pengarahannya. Itu akan menjadi catatan bagi saya dalam merancang program ini.
gerakan perubahan yang saya lakukan di SMK Kasuman. Saya akan menyampaikan program yang ingin saya buat atau saya laksanakan di SMK ini, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, Bapak, yaitu kegiatan multimedia memang. Jadi nanti namanya multimedia Sesangka, dan tadi beberapa anak sudah memberikan ide terkait namanya, yaitu musikal dan yang disingkatan dari multimedia Sesangka. Jadi dari kegiatan ini, dari multimedia ini, poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan itu adalah mampu bergotong royong. Jadi anak-anak ketika membuat di multimedia itu kan ada kegiatan membuat desain grafis, kemudian editing video, kemudian ada fotografi, video. Jadi ketika mereka membuat video, misalnya otomatis mereka itu akan bekerja sama dengan temannya. Jadi nggak mungkin sendiri. Jadi aktornya siapa kan tetap bergotong royong di sana. Kemudian profil pelajar Pancasila selanjutnya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini kemudian di sini nanti anak-anak bisa mengembangkan sikap positifnya, yaitu yang merupakan dari pengejawantahan dari kegiatan itu, yaitu akhlak mulia tadi. Kemudian mandiri, di sini nanti anak-anak diharapkan itu mampu mengembangkan kepemimpinan murid dalam mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses belajarannya. Karena nanti anak-anak itu akan memiliki idenya sendiri, kemudian mereka akan menyusun konsepnya, kemudian mengeksekusinya sendiri, membuat video belajar, editing video, misalnya mereka syuting, kemudian sudah melaksanakan ide kreatifnya. Jadi kalau kita bikin videonya berarti ada ide kreatifnya gitu. Ide kreatifnya jadi mereka, kemudian mereka menerangkannya, melakukan pilihan itu tadi, kemudian mereka akan bertanggung jawab jadi project yang mereka kerjakan. Dan kreatif, yaitu mereka memaksa anak-anak kalau bikin desain grafis itu masih kreatif ya. Punya ide apa, mau bikin ini, mau desain misalnya kaos, mereka akan punya ide kreatif. Mau bikin video, edit video, temanya apa ya videonya, mereka akan punya ide. Diharapkan dengan ada multimedia ini tuh menjadi wadah bagi anak didik kita biar bisa kreatif untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya. Itu tujuan utamanya. Kan seperti yang kita tahu kalau di SMK kita itu kan banyak anak-anak yang memang sertifikasi, tapi akhirnya milih jurusan lain karena nilainya nggak mencukupi, kuotanya sudah tidak terpenuhi, karena kuotanya dikasih tidak terpenuhi, makanya dia pilih jurusan lain. Nah, ini bisa jadi wadah bagi mereka dan mengeksplor kemampuannya di bidang IT yang mereka miliki. Tujuan saya itu. Kemudian ada 7 karakteristik, karena kalau di guru penggerak itu membuat program itu harus mengikuti karakteristik apa yang dikembangkan di situ. Sebenarnya ada 7 karakteristik lingkungan, tapi ini saya ambilnya cuma 5, yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan dan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kemudian lingkungan yang melatih keterampilan murid dalam proses mencari tujuan akademik maupun non akademik, dan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan dirinya, kekuatan diri, potensi mereka. Mereka kan nggak paham. Saya tuh suka bikin apa, mereka nggak paham. Jadi dengan ada wadah ini mereka bisa, juga ya punya kemampuan membuat desain grafis seperti itu. Kemudian lingkungan yang selanjutnya adalah menambah wawasan siswa kita terkait potensi yang dimilikinya ini tadi. Jadi mereka akhirnya memiliki tujuan, harapan, besok kalau lulus SMK saya mau buka inilah desain grafis, saya mau buka inilah pembuatan video dan lain-lain kayak sekarang ini. Kemudian lingkungan yang kelima itu adalah anak-anak akan terlibat aktif karena mereka bikin ide sendiri, bikin konsep sendiri, dilakukan sendiri, diedit sendiri sampai diproduksi. Gitu. Seperti itu, jadi itu adalah dari rangkuman sedikit tentang program yang ingin saya berikan, deskripsi serta tujuan tentunya program multimedia Sesangka tersebut. Kira-kira pendapatnya jadi Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bu Erwin dan teman-teman berikut. Jadi intinya bahwa karena era sekarang era media sosial, era teknologi, saya memang punya angan-angan mengembangkan kegiatan multimedia, apalagi jadi ini Bapak Ibu bisa usul
ekstra baru atau mengembangkan yang lama. Tapi saya sampaikan pengembangan dana contohnya ekstra LDKS tadi. LDKS itu selama ini hanya diwarnai kegiatan yang sifatnya ceramah, yang kedua kegiatan yang sifatnya outbound. Mungkin dikembangkan lagi kegiatan yang sifatnya pelatihan. Jadi melatih anak membuat surat, melatih anak membuat proposal, melatih anak mengadakan rapat dan seterusnya. Yang sifatnya karakter, nanti jangan bisa usulkan. Ngaten Bu sih kira-kira. Gitu. Jadi intinya Pak ini di sini untuk kegiatan ekstrakurikuler multimedia ini. Saya berharap bisa berkembang sehingga bisa mendukung untuk kemajuan sekolah. Mohon Pak, untuk Bu Erwin bagaimana? Ya sama seperti Bapak Kepala Sekolah, saya juga sangat mendukung untuk ekstra multimedia karena memang sekarang eranya sudah ke teknologi. Jadi semenjak corona kan memang anak itu lebih banyak memegang HP ya. Jadi itu nanti bisa dimanfaatkan dengan maksimal supaya HP-nya ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, ini yang berkaitan dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Kemudian untuk peralatan memang saat ini mungkin belum memenuhi standar sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh komisi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, jadi kan bisa mengajukan usulan ke sarana dan prasarana terkait dengan peralatan guna menunjang kegiatan ekstrakurikuler multimedia. Itu saja. Terima kasih Bu Erwin. Saya kira untuk awal ini karena ini namanya bisa menggunakan peralatan yang ada di kan anak-anak sifatnya belum jadi publikasi sudah disediakan kamera gitu, jadi bisa sementara penelitian dulu sambil lihat progresnya bagaimana. Nanti kalau memang progresnya dulu dari dulu kita bisa mengusulkan peralatan apa sih yang masih membutuhkan saya kira cukup manfaatkan ya. Terus itu kalau promosi ke anak-anak itu bagaimana caranya anak-anak itu biar tertarik, jadi tidak hanya anak TKJ. Jadi selain TKJ bisa tertarik di ekstra itu bagaimana caranya gitu. Sedangkan saya setelah saya diskusi dengan kepala sekolah dengan rekan-rekan, nanti saya akan mengundang perwakilan dari kelas, perwakilan dari kelas, saya diskusi juga dalam program ini bagaimana pendapat mereka, kemudian bagaimana, jadi kan saya bisa tahu antusiasme dari mereka, mereka tertarik apa tidak. Namanya program baru itu biasanya saya berharap bisa menarik animo anak-anak, walaupun nanti mungkin ke belakangnya mungkin betul-betul, tapi kan tergantung dari kita sendiri yang mengelola seperti itu. Jadi dari saya itu kemudian nanti saya akan melakukan observasi di kelas, memberikan anak itu ya agar saya bisa tahu anak-anak itu minat bakatnya dengan. Kalau memang dia minatnya itu ekstra olahraga berarti nggak minat kayak ini juga masalah. Kan kita menanggung anak-anak yang memiliki minat dan bakat saja, jadi nggak diwajibkan karena ini memang kan tinggi ekstra, jadi beda dengan pramuka karena kalau pramuka kan masih lebih dari seperti itu. Kira-kira ada yang lagi Bu Isan? Kalau saya dengan rencana seperti tadi. Dengan rencana dibukanya ekstra multimedia, saya sangat mendukung. Ya karena apa? Karena dengan adanya ekstra ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak yang selama ini kreatif, perlu ingin mengeksplor, ingin melakukan ada wadahnya. Dan dengan adanya ini mungkin anak-anak nanti bisa lebih eksis, lebih bisa mengeluarkan ide kreatifnya sehingga nanti ekstra multimedia ini bisa berkembang, progresnya ke depannya bagus. Kalau saya melihat kalau progresnya nanti bagus itu malah bisa masuk ke TEPA juga. Jadi ketika kita punya event-event yang memerlukan tim multimedia, kita sudah punya tim multimedia yang bisa nanti dipakai untuk event sekolah maupun di luar sekolah. Kalau hubungannya dengan TEPA mungkin kalau nanti multimedia ini berkembang dengan bagus, progresnya bagus, insya Allah kan kita bisa komersial juga keluar. Ini loh kita misalnya punya skala video syuting skala kayak video syuting ya
jadi masuk ke komersial juga bisa. Jadi selain menambah kreativitas, kemudian dari segi akademik juga dunia, kemudian juga secara ini kemandirian anak juga bisa mandiri. Ternyata kita juga bisa masuk ke komersial juga. Dan nanti bagi SMK. Baca Bu dari saya. Terima kasih Bu Nani. Selama ini saya juga berpikir gini, karena yang tim pendidikan sekolah itu kan terlalu sibuk kalau nggak ada belajar dari anak. Mungkin kalau ada ekstra aktivitas itu kan bisa mengajari mereka, cara ngambil begini loh caranya ini begini, caranya bikin bisnis begini, kan bisa membantu untuk multimedia di kucing pendidikan sekolah. Mau ada event PPDB baru, mereka bisa diminta untuk membuat brosur, membuat desain brosur seperti itu. Keinginan saya seperti itu, karena selama ini kayaknya tim ini juga membutuhkan bantuan dari anak-anak sebenarnya. Tim publikasi sekolah itu membutuhkan bantuan, cuman karena selama ini tuh mencari bakatnya anak-anak itu sulit, kayaknya masih jadinya itu rendah. Artinya kayak bagian tim multimedia itu belum menemukan tim yang bisa dikerjakan. Kalau orang mengerjakan ini Pak ya? Dengan dalam untuk di hanya di samping sampaikan dulu ini banyak pertama untuk promosi sekolah itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua juga mendukung kegiatan belajar mengajar, terutama di mata pelajaran wirausaha. Dan zaman sekarang kan zamannya multimedia, jadi anak-anak kan ketika wirausaha lebih diarahkan di kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekedar istilahnya ini buat barang terus mana hasilnya, itu kan tidak kan bisa hal yang lain. Jadi misalnya video-video kreatif dan konten-konten kreatif lah, itu kan nanti membutuhkan multimedia. Terus selain itu juga tadi terutama kalau saya sih lebih menekankan karena multimedia itu kan tidak hanya sekedar kemudian fotografi, video kan banyak bisa software itu nanti bisa sampai ke pembuatan program, jadi program aplikasi-aplikasi itu kan bisa, kemudian website itu kan, karena dari pengalaman saya 2 tahun di perusahaan multimedia itu ternyata banyak bidang kerjanya itu nanti bisa sebenarnya kalau dalam jangka menengah sih untuk komersialnya jangan gimana. Iya, kan ini pasti jangka menengah itu jangka panjang dan itu jauh sekali. Yang penting menunggu pengembangan anak-anak untuk minat di multimedia dulu. Kalau tadi Bu Komisi menyampaikan sementara ini untuk mencari bibit-bibit yang suka dan minat itu memang tidak sedikit. Kenapa? Karena saya lebih fokus di jurusan TKJ. Karena saya lihat itu anak-anak, karena saya sering di interaksinya di anak-anak akuntansi. Anak-anak akuntansi itu ada banyak sebenarnya yang potensial bisa cuman bisanya kan dan bisa-bisakan. Ya itu karena di sekolah pun karena tidak ada wadahnya dan tidak ada alat pendukungnya, jadi nanti bisa tinggalkan itu. Untuk terutama juga untuk promosi sekolah itu nanti sangat luar biasa. Dan anak membuat tugas-tugas. Sekarang itu kan banyak tugas yang cenderung di paper, misalnya makalah dan sebagainya. Kenapa tidak kita ubah di yang multimedia yang video dan sebagainya, diupload dan sebagainya, tapi anak-anak bisa memberikan cara saya. Terima kasih Pak Eko. Jadi
kayak website ya, pembuatan website Ya, atau ya, multimedia itu tidak hanya sekedar video syuting, kemudian desain grafis dan sebagainya, ada banyak. mungkin nanti dari kendala yang dari usulan kendalanya itu mungkin satu dari peralatan dan lain, karena kan peralatannya belum ada. Yang kedua itu mungkin dari pembimbingnya Pak. Ini kemarin tadi tuh ada anak yang oh kok SMA 1 loh, kok ada animasi, saya tuh suka pengen animasi. Nah kayaknya gitu nanti animasi tuh kalau saya pahami contohnya jangan kayak apa media kayak aplikasi lama ini saya juga belajar ya lah animasi online pun itu juga nggak begitu kayak foto nanti begitu. Kalau saya pengen ngajarin anak-anak bikin animasi benar-benar mulai biasa. Ada yang tertarik seperti itu tadi bilang saya suka mengelola animasi kayak biasa. Kalau memang itu juga kan mendatangkan pelatih dari luar nggak masalah. Kalau memang itu hanya kayak gitu. Itu berdasarkan waktu mungkin kita bisa mengambil dari itu. Terus untuk apa namanya kira-kira misalnya kalau dijadwalkan itu kan ekstranya banyak ya data kita itu kamu kan dalam marketing, ada kami, ada PMR. Nah untuk membagi waktunya anak-anak karena satu anak yang aktif itu kan sampai semua iya sih loh. Jadi ketika jadwalnya tak sendiri kan tapi karena dia itu berbarengan dengan ekstra yang lain akhirnya harus kami salah. Mungkin untuk itu saya bisa koordinasi ke Anu mungkin ya ke pembina ekstrakurikuler yang lain. Jadi tadi sudah disampaikan usulan dari teman-teman dan sebelah lain saya itu dengan multimedia kalau di sekarang itu bagaimana? Apakah memiliki sifat yang positif atau mungkin cenderung ke menggunakan dana? Agak kalau menghasilkan dana enggak itu untuk kepentingan anak dan era globalisasi itu harus jadi cuma pemerataannya aja jadi setiap kelas itu diwajibkan ada yang ikut jadi nanti kalau ada apa di kelas itu biar satu anak aja lah terus misalnya nanti kalau memang punya pesertanya juga kita sudah berpikir kan kalau materi anak itu lebih mudah ya anaknya jadi mungkin kalau nanti ternyata peserta yang minat itu banyak otomatis itu belajar Pak nanti berarti otomatis belajar lagi gitu kan Pak jadi kalau juga kayaknya saya nggak bisa karena kita nggak bisa memaksakan anak itu suka akan belajar jadi kalau kita lihat aja nanti kira-kira penata nggak paling nggak yang satu kelas satu anak tapi kalau masuknya itu kalau masuk ke kamu misalnya desain grafis untuk wajib nggak minat nggak bisa itu anak paling nggak ada yang melatih kelas dia itu melatihnya gerakan itu ada harapan tapi kalau kita tidak paksa harus ada coba di apa kembangkan minatnya itu sekarang belajar multimedia itu tidak bisa dipaksa dia adalah kalau yang lain bisa dipaksa tidak bisa tapi ini tidak bisa kreativitas Males kan daya kreativitas anak itu kan beda-beda ya jadi kan kalau memang dia itu nggak minat ke sana kreativitasnya mungkin juga nggak muncul ya tapi kalau dari awal dia sudah minat itu untuk sedikit saja dia udah jadi ini udah masuk oh ini ada ide gini kreatifnya udah jalan saya juga minat adalah itu terkait apa judulnya kok ini apa namanya yang belum memberikan usul dari komite ini baru komite Kalau saya, contoh yang di SMK 1 itu emang ada jurusan multimedia ya? ya ada Nggak ada ya? ekstra Atau TKJ ya, TKJ. Jadi kalau misalnya pengalaman saya dulu di SMK 2 itu ada jurnalistik ya, kalau nggak salah, Larva jurnalistik. Itu dimulai dari tim kecil dulu memang Bu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk
banyak ikut gitu nggak bisa, tapi mereka dari tim kecil dulu dengan peralatan sederhana, kamera 1, mikrofon 1, terus kemudian semakin kesini itu udah berjalan 5 tahun 6 tahun baru mereka bisa komersilkan. Jadi mereka bisa ini apa, nerima jasa video yang tadi itu baru ini aja. Mungkin dari kita memulai dengan tim kecil itu jadi kita bisa makin tahu dan makin lebih fokus dulu. Kalaupun banyak yang ikut biasanya sih cuma jadi apa istilahnya bantuin lah, PU ya itu mungkin Bu, dari tim kecil dulu biar fokus. Yang awalnya untuk buat konten dulu mungkin ya, buat konten kalau misalnya untuk animasi, buat software kayaknya masih Walaupun mungkin Pak itu bisa ngajarin sambil berjalan. Kalau kita kan masih kekurangan konten ya kalau untuk promosi. Buatan konten awal konten terutama kaitannya dengan promosi sekolah. Ya karena kita untuk konten ya seperti ini loh sekarang kita masih kurang di situ. Sekolah itu Setiap kegiatan upload gitu ya. Kalau mama ngadakan sertifikasi kayaknya juga kan mereka juga punya kesibukan samping itu kan, itu kalau ada ekstra itu kan anak-anak yang bisa gerak cepat. Kalau anak-anak itu sudah minatnya tinggi, kreativitasnya tinggi, itu langsung cepat. Seperti kemarin saya lihat anak-anak praktik itu kan pulang buat laporan sebetulnya coba buat linknya bisa diakses banyak orang atau nanti saya membuat laporan, membuat video. Kalau kayak vlog juga. Paling kalau paper selesai Dari selesai kita aja. Terus ditumpuk jadi ini aja. Jadi promosi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan idenya dari seorang digital dari saya untuk materi program yang saya buat ini, yaitu untuk membuat gerakan kembali sekolah melalui program ekstrakurikuler multimedia SMK. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Widi selaku kepala dinas teman-teman, kemudian kepada Bu Erlin dan rekan-rekan semua yang telah memberikan masukan dan memberikan motivasi bagi saya juga untuk terus bisa melaksanakan program ini agar bisa diikuti sekolah kita. Terima kasih. Saya kira ketika saya langsung dulu dari diskusi tadi Bapak Kepala Sekolah menyetujui, kemudian pendukung juga kegiatan ini, kemudian dukungannya bisa berupa bisa menggunakan peralatan yang ada di sekolah nih Pak ya. Jadi misalnya KPI atau aplikasi bisa dibudidayakan di rumah nih Pak ya. Kemudian dari Wakil Pendukung juga sudah memberikan lampu hijau menyetujuinya. Nanti terkait jadwalnya juga bisa saya koordinasikan dengan rekan pembina desa yang lain. Dan tadi ada usulan dari Nani, Siti, Pak Eko, dan Bu Ratna terkait kegiatan ini. Jadi tadi ada usulan selain desain grafis, kemudian fotografi dan editing video bisa ditambahi dengan pembuatan website untuk program kita. Adanya semoga program ini nanti bisa saya laksanakan dan saya tetap mohon dukungan dari rekan-rekan semua, untuk dukungan dari pihak sekolah, karena saya bisa bergerak sendiri. Kalau bergerak sendiri saya nanti akhirnya tidak bisa terlaksana karena ini kan program sekolah, jadi paling tidak semua masuk sekolah begitu. Begitu saja kegiatan diskusi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan B, buat pertanyaan, melakukan diskusi dengan perwakilan murid pada setiap jurusan kompetensi yang ada di SMK.
tapi-nya di tujuannya. Jadi tadi saya sudah undang dari jurusan juga, ada ya? Akuntansi? TKJ ada? Di sana ada? Saya ingin memberitahu kalian tentang program sekolah, yaitu program ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, kalau ekstrakurikuler itu kan di sini sudah ada banyak ya? Pramuka, PMR, OSIS, takmir, mati. Dan saya yakin beberapa di sini mungkin satu anak dan ini semua kegiatan ini. Ya, ada mungkin dari Pramuka, PMR juga, atau mungkin ada yang sama sekali dari ikut. Ekstra ini namanya multimedia Skanka. Kenapa sih harus ada ekstra ini? Ini tujuannya untuk menjadi wadah bagi kalian yang memiliki kreativitas tinggi. Misalnya, yang punya pengen masuk tata TKJ, ternyata nyambutnya yang hebat, nyambutnya yang aplikasi, nyambutnya yang sana. Kamu pengennya TKJ pada. Setiap jurusan itu memiliki kelebihan masing-masing. Garden. Nah ini multimedia Skanka ini akan dibentuk itu dalam rangka menjadi wadah bagi kalian yang memiliki apa ya, bakat dan minat dari ada yang namanya desain grafis. Desain grafis itu contohnya apa? Produk yang dihasilkan dari desain grafis. Apa fungsinya? Banner, brosur, ya kan, undangan. Multimedia diantaranya di desain grafis. Yang kedua adalah fotografi. Siapa sih yang nggak suka foto-foto? Sekarang zamannya medsos, kamu kemana-mana bawa HP mak cekrek, hapus. Iya enggak? Nanti di multimedia ada itu fotografi. Yang ketiga itu ada namanya editing video. Program ini, kira multimedia ini itu diharapkan menjadi wadah bagi kalian kreasi. Karena di sini kemandirian, jelas mandiri, kreatif, kamu kreatif karena apa? Bikin konten, bikin desain itu harus kreatif kamu. Idemu apa? Yang kamu mau tuangkan itu apa? Jadi nanti saya minta kalian kembali ke kelas nanti kan untuk menginformasikan ke teman-teman yang di sana tentang ekstrakurikuler. Nanti action yang kegiatannya ini ketika yang masuk ke kelas baru naik ke kelas 3 awal tahun ajaran baru. Ini mungkin baru bisa dieksekusi kegiatan multimedia Skanka. Menurut kalian itu sudah mewakili dari ide kalian nggak sih? Apa ada yang mempunyai ide lain untuk disampaikan yang diberikan cerita? Minatmu bagian mana? Nah, kalau ada ekstra multimedia itu seperti apa? Jadi fotografer, kamu suka fotografer? Bisa grafis kan? Suka tapi nggak suka. Nggak suka. Kenapa? Rumitnya. Emang kamu pernah desain apa? Bikin logo pakai Corel berarti ya. Dari TKJ sekarang ya jadi apa sih? Aku kelas 10 kan, kamu kelas 10 ya? Nah, menurut pendapatmu aja, silahkan diungkap. Menurut saya ekstra ini tidak efektif karena kemungkinan ada anak-anak yang semula ingin masuk ke jurusan TKJ tapi kan juga kayak di akuntansi atau juga jadi bisa terwakilkan. Gabur? Kamu gitu? Sangat membantu karena sampai itu kalau praktek itu kan nanti ya kalian disuruh bikin video kan? Yang edit, kamu edit pakai apa? Video capcut, pakai capcut. Pakai apa lagi? Master. Apa? AM. Oh, Alice Motion. Jadi nanti kalian sarannya adalah kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 2 kali dalam 1 bulan, gitu ya. Nanti minggu, minggu pertama
atau keempat disesuaikan dengan jadwal ekstra yang lain gitu ya. Dan tadi kalian juga sudah mengusulkan kalau peralatan yang dibutuhkan diantaranya bisa laptop, jaringan internet jelas, kemudian tripod, kamera, dan lighting. Sementara itu nanti kalau misalnya peralatan yang belum lengkap, kita bisa memberdayakan peralatan yang sudah ada, bisa pakai alat aplikasi atau alatnya. Kemudian apa namanya, kira-kira di sini ada minat nggak sih ikut ekstra ini? Jessica kemudian ikut yang fotografi, bagian fotografi. Kalau Billy? Saya nggak bisa desain grafik. Oh, bisa bagus ya. Nggak ada yang penasaran sih, berarti nanti prosesnya gimana Bu? Nggak ada yang penasaran sih? Kamu nggak pengen tahu prosesnya kegiatan ekstra itu seperti apa sih Bu? Nanti berarti apa? Dikasih pembekalan dulu, dikasih materi. Yang bagian fotografi udah diajari cara fotografi. Ketika apa namanya editing video diajari cara ngedit, cara mengambil gambar, cara mengeditnya, ngasih efeknya, transisi dan lain-lain. Kalau untuk desain grafis akan diajari cara membuat desain yang bagus dan menarik. Tapi nanti ketika sudah diajari, yang diajari pertama kali jadi tunas ini itu yang akan menularkan ke adik-adiknya nanti. Jadi kamu akan beralih fungsi menjadi tutor bagi adik-adik. Jadi nanti setelah itu bapak ibu guru yang pembimbing itu cuma bisa memantau, melihat saja apa sih ya progres dari kegiatan ini, nanti yang pegang juga kalian sendiri. Apa ada usul, ada ide apa? Silakan. Menurut saya itu sangat menyesuaikan setiap anak kan. Dulu awalnya dulu itu saya juga pengennya dulu di TKJ tapi lumayan juga. Jadi ekstrakurikuler itu bisa membantu memunculkan minat kita bidang yang kita suka sebenarnya. Kalau saya itu terus kayak kalau mau edit video kan biasanya itu menurut teman atau gimana gitu, terus itu seharusnya kalau yang itu harus ditekankan gitu supaya dia bisa belajar banyak lagi, terus bisa dapat pengalaman seperti ini loh pendapat yang saya inginkan. Jadi kamu bisa mengungkapkan pendapat kamu sendiri, menurut kamu gimana program ini? Ya berpikir kalau ini bagus Bu, karena pas saya juga mengintegrasi tapi akhirnya saya masuknya budaya. Tapi saya tekankan lagi setiap jurusan itu memiliki keunikan masing-masing. Dan walaupun dia masuk juga, kalau dia punya minat di bidang ini juga bisa ikut masuk, ya kan? Tertarik. Kalau kamu suka di bidang apa? Editing video. Oh, desain grafis, desain logo, desain kayak undangan, kayak gitu. Oke, bagus. Kalau kamu dari jurusan akuntansi, iya. Kamu dulu memang PSMK sini jurusannya pengen akuntansi. Ya. Kalau menurut kamu program ekstra ini bagus nggak sih? Jadi selain kamu belajar di akuntansi, kamu juga kan biasanya kita punya bakat lain kan. Oh saya suka, kalau kamu sukanya apa? Desain grafik. Bisa nanti itu sudah punya multimedia. Kelas berapa saya? Oh sudah sama. menurut saya itu sangat membantu karena di jurusan aplikasi itu supaya saya tapi kan kelas 10 itu sudah diberi pembekalan desain itu jadi bisa melihat bakatnya yang suka desain, terus banyak juga yang suka foto-foto jadi bisa mengambil yang fotografer, terus kalau ada juga yang suka editing kan banyak banget yang untuk organisasi jadi bisa membantu untuk ke IT editing video. Kalau memang ekstranya jadi ini saya
menyenangkan bakatnya siswa. Nggak menyenangkan bakat siswa. Bagaimana pendapat Gofur? Ini perwakilan dari jurusan juga dari seperti Bang Diri, namanya siapa? Nana dari apa namanya yang pengumuman tentang program ekstrakurikuler multimedia. Program bagaimana? Yang rasa saya. Yang saya bagus soalnya kalau ada kemarin dari jasa lewat internet jualan online yang kayak yang Berarti kamu sudah paham ya kalau lingkup kerjanya multimedia itu gak perlu cuma foto, kemudian perlu apa namanya cuma video aja, tapi bisa dimanfaatkan di medsos ya, kayak apa jual beli online kan itu apa namanya media untuk buat apa namanya video-videoan yang bagus. Jadi intinya ini program multimedia menurut kalian positif ya dampaknya ya? Iya. Oke. Jadi tadi sudah ada beberapa anak yang mewakili pendapat yaitu dari Nana, Jessica, kemudian tadi dari aku namanya siapa? Destia, kemudian dari sana dari siapa? Devi, Novi, kemudian ada Gofur, ada Randy, kemudian ada Leo dari TKJ dan anak-anak yang lain. Jadi kalian sudah sepakat kita kalau apa namanya program ekstrakurikuler multimedia itu memiliki dampak yang positif bagi murid atau bagi kalian. Jadi karena saya rasa sudah cukup kita hari ini, walaupun beberapa anak masih ada yang apa namanya nggak aktif, tapi nggak apa-apa, sudah diwakili oleh beberapa anak yang sudah aktif. Terima kasih untuk sarannya, kemudian terima kasih untuk responnya, kemudian dan terima kasih saya ucapkan terima kasih juga kalian sudah mewakili jurusan kalian untuk membahas tentang program ekstrakurikuler multimedia. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Kalian boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan tahapan B menggunakan model 4P, peristiwa, 1. Latar belakang. Sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Program ekstrakurikuler multimedia Skanka akan menjadi wadah di mana murid dapat tumbuh untuk menemukan potensinya, mengembangkan segala kekuatan yang mereka miliki untuk mencapai impian dan harapan yang dicita-citakan. Selama ini yang terjadi adalah murid yang masuk ke SMK dan memilih jurusan karena ikut-ikutan teman, karena permintaan orang tua, ataupun karena terbatasnya kuota dan nilai yang tidak memenuhi. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak murid yang masuk dalam jurusan kompetensi yang sebenarnya tidak mereka sukai. Berdasarkan latar belakang tersebut, mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai positif yang ingin dikembangkan, serta permasalahan pilihan jurusan. Hal tersebut membuat saya tergugah untuk membentuk sebuah program yang bisa diikuti oleh anak jurusan lain selain TKJ untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang teknologi informasi. 2. Alasan 1. Mengembangkan berbagai sikap positif yang merupakan pengejawantahan iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. 2. Menumbuhkan sikap bekerja sama, mandiri, kreatif, serta menumbuhkan bakat minat murid dalam bidang yang mereka sukai. 3. Bisa menjadi media promosi sekolah, di mana hasil karya murid berupa video, poster, infografis, berisi informasi sekolah dapat disebarluaskan untuk menarik minat masyarakat. 4. Wadah bagi murid jurusan lain yang memiliki bakat dan minat di bidang tersebut, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang multimedia. 3. Hasil, kepala sekolah mendukung kegiatan tersebut karena memiliki dampak yang positif pada murid. Dukungan kepala sekolah dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat, bersedia memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan. Wakasek menyetujui rencana program ekstrakurikuler multimedia karena sekolah memiliki aset yang dapat dimaksimalkan untuk kegiatan tersebut. Rekan guru setuju dengan kegiatan ekstrakurikuler multimedia karena bisa menjadi ajang promosi sekolah. Perwakilan murid yang
saya ajak diskusi dan dialog juga setuju dan memberikan respon positif terhadap kegiatan ekstrakurikuler multimedia. Perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa sangat senang. Saya berpikir positif bahwa rencana program multimedia ini akan mendapatkan respon yang bagus dari murid dan juga rekan sejawat. Hal tersebut terbukti ketika saya melakukan rangkaian kegiatan pada tahap B buat pertanyaan ini. Kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap program ini dan berharap program ini dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain merasa senang, saya juga merasa sedikit cemas. Terdapat rasa takut jika kegiatan ini akan gagal sebelum dilaksanakan. Dan saya sangat bersyukur karena mendapatkan support dari pihak sekolah dan seluruh komunitas belajar yang ada di sekolah serta semua warga sekolah. Pelajaran yang saya dapat ambil dari seluruh kegiatan yang telah saya lakukan adalah melakukan komunikasi. Hal itu sangat penting bagi saya karena ketika membuat sebuah program, kita harus melibatkan seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, wakasek, rekan sejawat maupun murid-murid, sehingga kemampuan berkomunikasi yang baik dapat mendukung rencana kegiatan tersebut. Di samping itu, kita juga harus mampu mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Rencana ke depan adalah saya berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah saya rencanakan. Setelah memulai tahapan buat pertanyaan, maka saya akan melanjutkan ke tahap ambil pelajaran. Semangat! Tahapan A, ambil pelajaran. Melakukan dialog dengan murid di dalam kelas, memberi pertanyaan, dan melaksanakan survei minat bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk berdiskusi tentang program sekolah yang berdampak positif bagi murid. Jadi ini kita akan merancang satu program sekolah. Program sekolah itu apa, Bu? Program sekolah itu ada intrakurikuler, ada yang namanya ekstrakurikuler, ada yang namanya kokurikuler. Nah, intrakurikuler itu apa, Bu? Kegiatan pembelajaran sehari-hari kita di kelas itu intra namanya. Kokurikuler itu apa, Bu? Kokurikuler itu kegiatan di luar jam mengajar, tapi yang diajarkan di situ itu fungsinya itu apa? Meningkatkan kompetensimu untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang di intrakurikuler tadi. Kalau ekstrakurikuler itu di luar jam pembelajaran yang tujuannya adalah ingin menumbuh kembangkan sikap kepemimpinan siswa. Jadi diharapkan kalian itu memiliki sikap seperti itu, kepemimpinan siswa. Jadi sekarang sekolah itu sedang gencar-gencarnya menggalakkan sekolah yang menyenangkan, sekolah yang memerdekakan anak, makanya diberi merdeka, dan program-program sekolah yang berdampak positif. Sekarang saya tanya ke kalian ya, program apa sih yang menyenangkan bagi kalian itu? Apa program yang menyenangkan bagi kalian bisa? Menurut kalian apa? Program yang menyenangkan. Kalau di sekolah itu ada kegiatan itu kamu senang. Karena apa? Bisa menumbuhkan kreativitas kamu, bisa menumbuhkan minatmu. Itu apa kira-kira? Kegiatan ekstrakurikuler contohnya PMR sudah ada. Kemudian futsal, berarti olahraga ya? Nah, berarti ini di bagian olahraga. Nah. Kemudian apa lagi? Apalagi yang kira-kira bisa menunjang kreativitas kamu, misalnya di bidang IT. Ini banyak ini, apa kira-kira? Multimedia. Kemudian apalagi? Desain grafis. Tadi yang dalam olahraga ekstra itu adalah futsal. Kemudian kalau IT ada multimedia. Kemudian apa lagi, Cak? Hah? Editing apa? Video editing. Saya berharap program ini, program sekolah yang ingin saya buat ini itu bisa menampung kreativitas kamu dalam hal teknologi itu. Kayak desain grafis, kayak apa namanya video editing. Kemudian apa lagi nih?
kemampuan kalian. Itu nanti apa sih kegiatan yang kita lakukan? Kalau kamu pengennya keluar dari TKJ itu kemampuan yang kamu, potensi yang kamu miliki itu apa kira-kira? Membuat jaringan, mengetik saja, bongkar pasang komputer. Ya, nanti akan saya berikan angket ini agar saya tahu kamu minatnya di bidang apa. Kalau kamu jawabannya salah, nggak bisa jawab, berarti kamu nggak punya minat di bidang multimedia. Karena nanti program multimedia ini itu akan mengajari kalian cara membuat animasi, desain grafis, editing video. Kemudian untuk yang minat di bidang ini siapa aja? Kira-kira bidang animasi, Asroful, Dede, terus siapa itu? Hanung Dama, fotografi, Ilham, video editing, fotografi, terus animasi, terus ada lagi desain grafis, Ilham, Alim, apa? Editing apa? Editing apa, Lim? Video, editing video, fotografi. Jadi mulai dari perencanaan, misalnya animasi ya, aku mau bikin animasi apa ya? Mulai dari perencanaanmu apa? Ide kreatifmu apa? Oh, saya mau bikin objek apa ya? Oh, modelnya nanti seperti ini. Dan kamu akan berusaha untuk menyelesaikan proyek yang sudah kamu buat ini. Iya enggak? Nah, itu berarti nanti itu ada 3 aspek, yaitu voice itu suara kamu. Mulai dari ide-ide kamu, mulai dari pendapat kamu itu akan didengarkan. Kemudian choice itu adalah peluang, pilihan. Kamu pengen mau apa? Di multimedia ini kamu bebas. Oh, aku pengennya fotografi, saya pengennya animasi, Bu. Saya pengennya editing video, Bu. Jadi kamu bisa bebas memilih dari beberapa hal yang ada di multimedia ini. Itu berarti kamu diberikan pilihan. Idemu, pendapat kamu ditampung. Kemudian apa? Kepemilikan itu apa sih? Berarti kalian, karena kamu sudah memilih sendiri, pendapat kamu didengarkan, kamu akan berusaha untuk menjalankan hal itu agar sukses. Tanggung jawabmu di situ. Paham ya? Jadi di sini program ini saya buat itu, program yang akan kita buat di sini itu adalah tujuannya adalah mengembangkan wawasan dan keterampilan kalian sesuai dengan bakatmu, untuk menerima dan memahami kekuatan diri yang kamu miliki. Kamu selama ini mungkin nggak paham kalau kamu punya potensi. Program ini itu akan menumbuhkan bakat minatmu. Kamu akan belajar untuk bertanggung jawab. Kamu akan belajar untuk mengasah kemampuan kamu, dan kamu akan memiliki tujuan. Oh, besok berarti kalau aku lulus TKJ, lulus SMK, dan saya nggak bisa kuliah, berarti prospek kerja di sini loh. Saya kan suka ini. Selain saya menerima servis komputer, instalasi komputer, oh berarti saya bisa buka ini loh. Mau buka editing video. Oh, bisa buka desain, menerima desain undangan, desain yang lain, banner atau apapun percetakan misalnya. Ya enggak, jadi TKJ itu enggak melulu tentang bongkar pasang komputer. Apakah program ini nanti hanya anak TKJ? Enggak, saya berharap nanti anak-anak yang dari program, busana, akuntansi yang dulu ketika daftar ke sini pengen TKJ itu bisa masuk ke wadah. Saya berharap mereka itu bisa berkolaborasi dengan kalian. Kalian itu anak TKJ dibandingkan dengan anak program. Anak ini bagaimana kemampuannya? Kalian bisa saling bersosialisasi dan berkolaborasi di sini. Paham ya? Jadi untuk mengetahui nanti untuk sebagai bahan pemetaan dari saya, nanti boleh mengisi angket ini angket sebagai angket observasi dari saya. Kalian ketika tuliskan nama, kelas, dan jawablah pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan kemampuan kalian. Karena apa? Ini untuk mengidentifikasi bakat minatmu. Paham ya, Cak? Selamat dikerjakan.
jawabnya kurang, belakangnya dilingkari. Untuk pilihan bakat minatnya boleh saya lingkari pada angkanya. Sudah selesai belum, Ca? Sudah? Baiklah, silakan dikumpulkan. Sudah semua ini? Kemudian dari itu saya sudah melakukan observasi. Dari hasil ini nanti saya akan analisis. Kemudian nanti bisa saya sampaikan hasilnya ke kepala sekolah. Nah, kemudian dari hasil ini nanti akan dibentuk komunitas multimedia Skanka ya. Jadi kalian sudah paham tentang tujuan dari program ini? Ya, oke. Terima kasih untuk partisipasi kalian dalam mengikuti kegiatan observasi untuk program sekolah yang berdampak positif bagi murid, yaitu multimedia Skanka. Semoga nanti program ini bisa berjalan dengan baik dan saya berharap kolaborasi dari kalian semua. Jadi program ini nggak tumbuh kemudian nggak ada actionnya, tiba-tiba nggak jadi. Saya berharap program ini tetap tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan A, ambil pelajaran, melakukan dialog dengan ketua dan wakil ketua kegiatan ekstrakurikuler pramuka, PMR, Takmir, dan Mading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Ini kalian karena saya anggap pioner kaum itu kan kaum penyelenggaranya SMK nasional. Kaum penolaknya ya kan, karena kalian ketua dari ekstra yang ada di sini. Saya ingin berdiskusi dengan kalian terkait dengan rencana yang saya buat. Kemarin sudah saya diskusikan dengan beberapa kepala sekolah, dengan bapak ibu guru, dengan ruang aspek terkait kegiatan ekstrakurikuler multimedia. Nah, kegiatan ekstra multimedia itu apa sih menurut kalian? Dalam bayangan kalian itu apa ya? Terus kalau kamu dok? Oh, berarti terkait dengan sistem apa ya? Nanti fotografi. Jadi apa? Desain. Terus? Video. Oh, video editing maksudmu. Ada lagi? Kira-kira dalam benda kalian itu apa sih? Multimedia itu yang dipelajari nanti apa? Jadi sudah ada sosmed terkait dengan ini ya, karena sekolah kita kan membutuhkan komunikasi kan, komunikasi sekolah, karena bagaimana caranya SMK kita itu eksis kan, karena kalau semakin kesini kan kayak dulu itu semakin peminat semakin berkurang kan, apalagi dengan cara ya enggak ya. Jadi bagaimana caranya kalian itu membuat sesuatu yang bisa membuat anak
harusnya paling nggak menjadi ikonnya orang itu anak dari mampu seperti itu. Jadi menurut kalian beberapa jurusan ya, nggak cuma TKJ ya. Menurut kalian ini menjadi prospek bagus, berdampak positif nggak? Positifnya gimana? Walaupun kamu belum di jurusan TKJ, karena di TKJ itu nggak diajari ya cara kenapa namanya tinggalan. Jadi ini sebenarnya apa ya istilahnya keahlian lain di bidang TKJ, di bidang informatika dan teknologi informasi yang berkembang terus. Jadi penting kenapa kalian sering akses itu ya kan? Kenapa kok orang bisa masuk ke YouTube bikin channel kemudian bisa menghasilkan, karena dia kreativitas videonya menarik, bukan asal-asalan karena tertarik orang tua akhirnya dengan channel itu akhirnya muncullah subscribe, akhirnya kamu dapat uang menghasilkan ternyata. Dengan ekstra ini dibentuk tujuan saya kemasannya yang dikatakan oleh Mas Han ingin menjadi ajang kreativitas anak-anak ini. Kemarin ada anak kelas 10. Oh ya bu, kok ya baru sekarang kan belajar, saya kok pengen begitu, saya kok pengen belajar secara animasi. Kemarin kita kayak sarapan dengan Bapak Ibu dan apa namanya rapat dari Bapak Kepala Sekolah itu juga Bapak. Nanti bisa ditambahkan itu anak-anak jadi desain nanti bukan bisa gambar seperti itu, bukan desain. Tahu kan? Ada cara kayak kamu tahu mereka yang di Android kan itu bikin baru itu kalau diakses di komputer kan juga bisa kan, itu bikin seperti itu namanya murah bayarnya, mahal dan nggak apa namanya, dan ada guru yang mampu mengajarkan itu. Bapak Ibu punya potensi dan itu sebenarnya kok ilmu yang bisa kamu dapatkan kalau kita lulus bisa memakai segera. Itu kayaknya yuk cuma dikurang tapi itu uang. Nanti ketika kamu keluar kamu punya keahlian apa mbok olah sendiri tuh bisa jadi ketika lulus nanti tuh kompetensinya aku udah semua. Kalau buka servis komputer di situ kamu buka komputer menjadi desain nanti ada yang dicari buka kan menerima pesanan kue ini cuma membuat 1 kilo, tidak ada 1 kilo malah 200 gram telur 20 tir, margarin 100 gram gitu kan, ukur tambahin 2 saat sendok jadi roti kan, harganya lebih mahal dibandingkan dengan bahannya. Iya dapat uang ya. Kalau kamu nggak punya keterampilan lain, kalau kamu bisa desain ya, kamu bisa desain grafis, menerima apa namanya desain kartu undangan, kartu nama, sertifikat, modul cuma papan nih kalau mau maju jangan. Nanti kalau ada yang datang, mas aku desain kayak kamu nggak boleh tetap apa boleh mana? Kita garap kalau kamu punya keterampilan, tapi kalau nggak punya keterampilan itu ngapain? Mau cari utama dulu nggak punya jaminan dong mas. Sama aja Bapak Ibu misalnya. Kan sih. Iya benar. Akuntansi juga seperti itu. Akuntansi kalau ngitung duitnya toh, kalau kerja di lulusan akuntansi siap sekolah ada lulusan akuntansi. Tapi kalau lulusan banyak mau multimedia itu kan menghasilkan kamu memiliki kompetensi keterampilan di situ. Oh, aku mau multimedia, aku nggak kok coba-coba lah. Aku kira-kira mampu nih ya desain website bisa nggak ya? Oh, aku desain apa ini bisa apa nggak ya? Coba-coba selain guru kamu tau. Oh, enggak ya aku punya passion apa ini? Nanti nggak tahu kalau kita nggak pernah mencoba. Iya nggak? Dan itu aplikasi yang sangat berselanjutnya.
Sekarang saya pengen tahu pendapatnya masing-masing lah. Kira-kira kegiatan ini tuh menurut kamu bagaimana? Dan kalau enggak, kamu tidak tertarik, tapi mungkin untuk berpendapatlah sesuai dengan secara umum untuk teman-teman yang lain. Untuk sekolah kita bagaimana masa depannya, kemudian kira-kira nanti kendala apa sih yang bisa dilalui ketika mengikuti ini, apa sih kira-kira? Karena nanti baru awal otomatis dia baru cikal bakal, berarti apa? Nanti yang pertama itu generasi pertama itu nanti dibimbing oleh ketika kamu mampu dengan rekrutmen anggota baru, kamu bertanggung jawab membimbing adik-adik, dan itu akan jadi kamu itu yang pertama masuk, jadi itu adalah yang pertama kali, yang pertama ya kan, perintis kan, karena memang ini yang pertama. Yang menurut saya sangat berdua sekali. Sebenarnya kalau misalnya kayak udah tidak bernama, itu kan juga perlu desain dari dalam beda, jadi mendukung banget di kegiatan usaha ini untuk menjadi usaha. Menurut Nina ini positif ya, bagus karena bisa mendukung di kegiatan yang lain, kegiatan ekstra yang lain. Kalau kamu gimana? Betul kata siapa namanya, Pasa sosmed itu kan yang mengakses semua umur kan, ya nggak cuma karena nggak ada batasan, memang semua anak loh bawahnya. Jadi saya iya 3 tahun bayangkan. Dan menurut Pasa, kalau nanti ada yang mau masuk ke TKJ kok ternyata kuotanya wes terpenuhi, dia masih punya sesuatu kalau sama media nggak apa-apa, berarti aku nanti bisa belajar. Kemudian mikir nanti bagaimana boleh kalau ketika kita pakai komputer bisa tiba-tiba komputer nanti aku nggak diajarin caranya. Oke mungkin ini loh caranya ini ya. Iya kan? Misalnya oke kok Pak aku bisa terus install dulu. Jadi komputernya sudah bisa sama TKJ. Iya apa enggak? Ada bagi kan di situ. Bagi aku dulu baru pendapat kamu semua orang.
mau ngerti toh ikannya akan bergerak dengan mendapatkan pundi-pundi suara. Terus kalau di multimedia ini kan nggak hanya video saja kan, pasti ada desain grafis itu lah. Nanti kalau anak-anaknya udah berdesain, mungkin dia membuka sebuah jasa desain logo atau apa itu nanti bisa jual. Pokoknya intinya keterampilan itu digunakan untuk mendapatkan uang kan. Itu kan ya, keterampilan mungkin uang itu mungkin bonusnya lah. Jadi kamu memiliki kemampuan itu artinya masuk uang itu kan. Tapi kalau ilmu itu kan nggak mungkin nggak dipakai kan nggak mungkin kan. Randi? Terus kan kan multimedia kan pasti isinya ada desain, terus video, sama kan ini. Kalau dasarnya itu ada yang apa? Kayak jadi reporter itu. Reporter. Kalau untuk itu sih bisa, kita bisa berlatih menjadi host juga bisa. Kalau video itu kan nggak mungkin. Kita mungkin bisa menjadi orang yang membantu itu. Kita bisa juga menjadi aktor juga. Kan bisa untuk mengembangkan hal itu. Terus kemudian Kan dari dua tadi Bu ya, yang desain sama video. Kalau yang video itu kan kayak video tadi kan hampir semua usia kan bikin apa? Pakai sosial media. Nah, biasanya dari YouTube itu kan ada batasan usia. enggak kayak apa sih? Kayak di YouTube itu kan kalau sudah bisa bikin YouTube, bikin YouTube terus ada videonya, terus ada beberapa minimal jam tayang kan kalau udah bisa edit. Biasanya kan kalau yang di komunitas editing itu kan dilihat editannya seperti apa. Kalau yang udah bagus itu biasanya banyak yang suka ya, terus jam tayangnya naik, terus subscribe-nya kan jadi uang lebih. Terus kalau yang bisa grafis ini nanti manfaatnya bisa buat kayak jadi dasaran buat desain. Jadi kalau misal ada minta tolong desainnya kayak kan kalau udah tahu dasarannya kan gampang mau bikin kayak bisa mau bikin ini kan kadang ada yang bentuknya itu nggak bisa dibikin langsung di aplikasi kayak yang penting di multimedia nanti dapat dasarnya dulu nanti bisa Terus benar? Menurut saya untuk kegiatan ekstra multimedia ini untuk sekolah kita perlu, karena menurut saya itu di jurusan TKJ terutama di jurusan saya sendiri itu untuk desain sama mungkin yang berbau teknologi jaringan itu masih kurang saya pahami sendiri untuk rencana dari Bapak Ibu Guru ya, mungkin nanti di ekstra multimedia ini bisa mendapatkan yang belum bisa saya pahami dari Bapak Ibu Guru. Contohnya mungkin desain sama pembuatan ya kayak jaringan ya, mungkin itu saja. Berarti dalam kegiatan pembelajaran kamu ada beberapa materi yang masih belum paham. Jadi kamu berharap dengan multimedia ini kamu bisa paling nggak kalau guru bisa berbanyak produknya, karena guru yang pembimbingnya tadi toh juga TKJ kan. Randy? Ya bagus untuk menyalurkan bakat dari siswa-siswi. Itu kamu Langsung ke inti. langsung poin loh. Ya. Bagus untuk mengembangkan minat murid-murid di sini. Karena kamu tuh bagus sekali. Karena tertawa. Saya sendiri kan belum menguasai mengenai video, foto. Nanti kalau masuk di media kan bisa lebih menguasai cara-cara mengedit. Gitu ya. Ya. Terus kamu Walaupun jurusannya itu nggak TKJ, tapi saya kan bisa menguasai keterampilan itu. terus nanti kan
kamu jurusan akuntansi punya keterampilan lain enggak? Oh saya mampu bisa komputer, oh saya mampu bikin desain, oh saya mampu mau bikin ini kan keterampilan lebih ya, bisa jadi apa ya, bahan bagi perusahaan itu mempertimbangkan kamu. Kalau kamu nggak punya, kamu punya keterampilan apa aja, kamu juga bisa cuma begitu saja. Dan terus piye, itu ada yang dasar lagi nggak, dia memiliki keterampilan tapi mau diambil ya dia, kamu nggak mau diambil. Itu jadi orang kerja itu ya dia nggak cuma hasil ijazahmu aja, tapi dia juga keterampilan yang kamu tinggi. Kita memiliki keterampilan kehidupan untuk apa? Untuk kurikulum ini. Anak ini punya potensi. Oh iya, nanti kamu pintar dia dalam hal segala sesuatu dan kayak gitu. Itu adalah kemampuan yang nggak semua orang miliki. Oke, jadi saya rangkum dari pendapat kalian semua. Kalian merasa ini positif ya. Kemudian kamu setuju kalau kegiatan ini diadakan di sekolah kita karena kamu merasa ini itu bisa menjadi wadah ajang kreativitas ya. Iya. Memfasilitasi anak-anak yang memang pengen masuk TKJ tiba-tiba nggak bisa masuk TKJ, bisa belajar di situ walaupun mungkin di multimedia itu nanti nggak jadi materinya TKJ, kayak jaringan dan lain-lain enggak. Tapi kalau masalah problem solving komputer sambil jalan kan otomatis ketika kamu pakai peralatan kan masih ada problem solvingnya kan, bisa pakai yang masih ada. Jadi karena kalian sebagai ketua organisasi di SMK Kasaman dan arah wakilnya juga sudah menyetujui dan kalian juga menjadi perwakilan dari kelas masing-masing ya. Ini nggak ada yang tanya kira-kira kapan mulainya istilahnya? Iya Pak. Di eksekusinya karena ini kan ujian. Kalau ujian kelas mesin, kelas 10 nanti ada P5 dan eksekusinya awal tahun berarti untuk 15 baru nanti kelas 10 terus kelas 11 ini tidak kelas 12 kelas 12 itu nggak apa-apa kok semester awal kan apa sih otomatis kamu bisa belajar dari situ kan nanti kelas 11, kelas 10 jadi nggak nunggu kelas 12 sehingga kan untuk memang kamu harus fokus di situ sih, fokus di pelajaran kan namanya ekstra ini kan di luar jelasan jadi kan saya harap itu bukan setelah saya lakukan lagi nanti terkait pelaksanaannya karena sekolah sudah mendukung kemudian saya pikir dulu nanti peralatan apa sih yang perlu saya siapkan dulu karena aplikasi kan punya peralatan segala saya bisa memanfaatkan yang ada dulu lapor atau komputer atau mungkin apa namanya peralatan yang boleh publikasi atau kalau kita kan jadi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian, pendapat kalian, saran dan masukannya terkait kegiatan ini dan saya berharap kalian itu mau berkolaborasi dengan saya untuk mensukseskan kegiatan ekstrakurikuler itu ya saya. Oke, terima kasih dari ini saya kira cukup kegiatan diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kegiatan pada tahapan A menggunakan model 4P. Peristiwa 1. Latar belakang. Setelah melaksanakan tahapan B dan mendapatkan respon yang positif, maka tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah tahapan A, ambil pelajaran. Bertemu dengan murid-murid di kelas, kemudian mengajak mereka berdialog tentang impian dan harapan mereka ketika masuk ke SMK dan ke jurusan yang saat ini mereka jalani. Setelah itu, memberikan gambaran tentang keterampilan di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang marak ditekuni oleh masyarakat. Saya melakukan survei dengan memberikan lembar observasi tentang bakat dan minat mereka, menganalisis data tersebut dan menjadikannya sebagai acuan bagi kegiatan selanjutnya. Bertanya kepada murid-murid tentang produk yang bisa dihasilkan dari kegiatan multimedia. Dengan demikian, saya berharap murid mampu menggali pengetahuannya sendiri tentang bidang multimedia. 2. Alasan. Kegiatan tersebut saya lakukan karena ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi terkait minat dan bakat murid terhadap program multimedia, mengetahui pandangan dan pendapat murid tentang program tersebut, serta mendapatkan saran dan pendapat murid terkait pelaksanaan program multimedia dan membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan sivitas akademika yang ada di SMK. 3. Hasil.
Saya mendapatkan respon yang positif dari murid-murid, walaupun ada beberapa murid yang tidak tertarik, namun secara umum menyatakan bahwa kegiatan multimedia memiliki dampak yang positif pada murid. Kegiatan survei dilakukan dan mendapatkan hasil yang bisa digunakan sebagai acuan kegiatan. Seluruh ketua ekstrakurikuler, pramuka, PMR, mading, takmir mendukung dan menyetujui rencana program tersebut. Perasaan, berdiskusi dan berdialog dengan murid-murid dari berbagai jurusan membuat saya sangat bersemangat. Terkadang saya tersenyum sendiri mendengar jawaban murid-murid saya yang tidak tertarik dengan kegiatan multimedia. Karena pengetahuan yang terbatas, mereka memberikan alasan yang membuat saya tertawa. Saya menyadari setiap murid memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka menjawab pertanyaan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka. Karena murid jurusan TKJ, akuntansi, tata busana, dan tata boga memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Sehingga hal tersebut tidak membuat saya marah, namun membuat saya kaget, tertegun, dan kemudian tersenyum. Pelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini adalah saya menjadi lebih memahami karakteristik murid-murid saya. Dan benar, sebagai guru kita tidak bisa memaksakan apa yang menurut kita baik, namun belum tentu baik bagi murid-murid kita. Mereka tidak tertarik pada bidang tertentu, namun bisa jadi mereka memiliki potensi pada bidang yang lain. Penerapan ke depan. Setelah melaksanakan tahapan B dan A, saya semakin bersemangat untuk mewujudkan rencana program ekstrakurikuler multimedia SKANKA. Dengan mendapatkan berbagai dukungan dan motivasi dari warga sekolah, serta melihat minat dan semangat murid-murid saya, membuat saya tergerak dan akan terus bergerak mengupayakan segala hal untuk mewujudkan program tersebut. Saya akan menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah agar mendukung kegiatan ekstrakurikuler multimedia serta berkolaborasi dengan semua pihak untuk mensukseskan kegiatan ekstrakurikuler multimedia. Demikian pemaparan dari seluruh rangkaian kegiatan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 3.3. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.